luar sana jangan sampai Siap. Zaman saya jangan sampai gerbang dirobohkan. Siap. Kalau terjadi itu saya batalin ketuk alun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Shalom. Saudara-saudara kerabat desa dimanapun berada, saudara-saudara anggota Dewan Pengurus Nasional Persatuan Perangkat Desa Indonesia dimanapun berada, dan kawan-kawan perangkat desa senasib dan seperjuangan. Pertama-tama dan utama tentunya saya selalu berharap agar kita selalu diberikan kesehatan, agar kita terus dapat mengabdikan diri untuk membangun negeri dari desa, dan terus berupaya bagaimana membangun desa agar mencapai keadaan yang lebih baik. Saudara-saudara, desa adalah bagian dari teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia yang keberadaannya sudah ada sebelum Indonesia merdeka. Namun demikian, pasca kemerdekaan, pemerintah desa selalu menjadi objek politik, hingga desa selalu menjadi destinasi wisata kemiskinan, ketertinggalan, dan kebutuhan. Hingga lahir Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Lahirnya Undang-Undang Desa seperti tetes embun di musim kemarau panjang bagi desa. Karena Undang-Undang Desa lahir dari prakarsa desa, sehingga muatan amanat Undang-Undang Desa 80% yang diharapkan desa. 8 tahun Undang-Undang Desa dan lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja menjadi kabar buruk bagi desa. Arah pembangunan desa yang semula berdasarkan kewenangan desa berubah menjadi pembangunan berbasis sinergisitas dengan arah kebijakan pembangunan supra desa. Kepala desa tidak lagi bisa merencanakan pembangunan desa berskala prioritas atau berdasarkan prakarsa desa dari hasil musyawarah rencana pembangunan desa Musrenbangdes. Karena hasil Musrenbangdes Bangdes hampir dapat dipastikan akan terintervensi oleh supra desa dalam kemasan sinergisitas yang biasanya program sudah ditentukan oleh supra desa. Sementara skala prioritas pembangunan desa antara desa yang satu dengan desa yang lain dapat dipastikan berbeda. Kondisi geografis masing-masing desa dapat dipastikan membedakan antara prioritas desa yang satu dengan desa yang lain. Banyak desa yang masih berkekurangan soal infrastruktur jalan, tapi tidak sedikit pula desa yang butuh irigasi dan jenis-jenis infrastruktur yang lainnya. Untuk itu, Dewan Pengurus Nasional Persatuan Perangkat Desa Indonesia dengan semangat membangun desa, memiliki semangat yakni memperkuat sistem penyelenggaraan pemerintahan desa. Penguatan sistem penyelenggaraan pemerintahan desa ini terbagi dalam beberapa unsur yang akan kita jelaskan, yang kemudian itu menjadi semangat perjuangan di PNPPDI untuk desa lebih baik, desa lebih maju, dan bangsa lebih hebat. Penguatan sistem pemerintahan desa. A. Kepala desa. Pemerintah desa terdiri dari kepala desa dibantu oleh perangkat desa. Kepala desa jabatan politis yang diperoleh melalui proses demokrasi sejak Indonesia belum ada. Dalam perkembangannya, tanggung jawab sebagai kepala desa untuk memajukan desanya seperti bupati, gubernur, dan presiden. Kepala desa pemegang kekuasaan tertinggi di desanya. Oleh karenanya, kepala desa harus mendapat perlakuan sama seperti jabatan politik lainnya. Kepala desa harus mendapatkan gaji, tunjangan, dan kesejahteraan seperti bupati, gubernur, dan presiden. Dan pada saat yang lain, kepala desa juga harus diberikan kewenangan penuh. Tidak boleh terintervensi, terkriminalisasi, dan terintimidasi oleh siapapun dalam rangka melaksanakan tugasnya sebagai kuasa pengguna anggaran.
Kepala desa harus memiliki kebebasan membangun desanya. Kepala desa benar-benar harus satu-satunya orang yang dapat menentukan arah kebijakan pembangunan di desanya. Dan yang B adalah perangkat desa. Perangkat desa adalah unsur membantu kepala desa yang diangkat melalui proses penjaringan dan tes dan menjabat hingga berusia 60 tahun. Perangkat desa terdiri dari pertama, unsur kesekretariatan. Kesekretariatan dipimpin oleh seorang sekretaris desa dan dibantu oleh para kepala urusan. Kemudian unsur kewilayahan. Unsur kewilayahan atau disebut kepala dusun adalah tangan panjang kepala desa untuk wilayah pedusunan. Dan selanjutnya adalah pelaksana teknis. Selanjutnya, perangkat desa adalah aparatur pemerintah terbawah dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan. Sebagai sebuah profesi, negara belum hadir penuh memperhatikan nasib perangkat desa. Meski telah lahir PP nomor 11 tahun 2019 tentang penghasilan tetap perangkat desa. Tetapi ketika dibandingkan dengan profesi yang lain, sama-sama abdi negara, perangkat desa masih terdiskriminasi. Gaji perangkat desa setara dengan golongan 2A. Tapi kemudian setara golongan 2A ini dipukul rata sehingga terjadi perangkat desa yang bermasa bakti 30 tahun gajinya yang diterima sama dengan perangkat desa yang bekerja 30 hari. Negara harus hadir, negara harus memberikan apresiasi terhadap kinerja perangkat desa. Sehingga meskipun dengan setara golongan 2A, maka gaji perangkat desa itu harus dibedakan masa kerjanya. Sehingga kita dapat pilahkan perangkat desa yang bermasa kerja 0 tahun dengan perangkat desa yang bekerja 30 tahun, gajinya berbeda. Selanjutnya, selain gaji tetap diterima oleh perangkat desa harus segera mendapatkan pengakuan atas profesinya. Sehingga dengan pengakuan profesi, maka tunjangan-tunjangan melekat bagi perangkat desa harus diberikan. Karena sebagai pribadi tentunya perangkat desa juga sama seperti individu-individu yang lain, profesi-profesi yang lain yang memiliki tanggung jawab secara pribadi sebagai kepala keluarga atau bagian dari tangan harapan keluarga untuk dapat mensejahterakan, mulai dari menjamin kesehatannya, menjamin pendidikannya, menjamin kesejahteraannya, dan menjamin segalanya untuk keluarganya. Dan yang jauh lebih penting agar gaji perangkat desa ini benar-benar sebagai bentuk kehadiran negara, maka gaji perangkat desa harus bersumber dari APBN yang include dalam dana desa, sehingga gaji perangkat desa tidak seperti hari ini, bahwa gaji kepala desa dan perangkat desa bisa jadi tertahan di bulan Januari, Februari, dan Maret. Ketika gaji kepala desa dan perangkat bersumber dari APBN, maka tidak juga kemudian terjadi politisasi anggaran di supradesa. Saudara-saudara, keluarga besar desa dan kerabat desa, perangkat desa dan masyarakat desa, DPN PPD juga berharap bahwa alokasi dana desa segera harus dinaikkan menjadi 15% dari APBN. Dengan 15% dari APBN, maka segala kebutuhan tentang terselenggaranya pemerintahan desa, pembangunan desa akan segera terwujud. Itulah kira-kira yang kita usulkan dari Dewan Pengurus Nasional Persatuan Perangkat Desa Indonesia. DPN PPD berjuang satu untuk semuanya. DPN PPD berjuang untuk masyarakat desa, untuk kepala desa, untuk perangkat desa, untuk lembaga desa, semuanya. Karena di kepala desa, perangkat desa, lembaga desa, masyarakat desa adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan harus terperhatikan oleh negara. Kira-kira demikian apa yang akan menjadi perjuangan perangkat desa melalui Dewan Pengurus Nasional Persatuan Perangkat Desa Indonesia ini. Dan kita tetap konsen bahwa dalam situasi politik
di mana politik kita sudah mulai menghangat, DPN PPDI tetap konsisten untuk tidak terlibat langsung dalam kegiatan politik. Karena kalau nanti kita terkontaminasi politik, maka perjuangan kita menjadi tidak fokus. Dan tentu saja ada pihak yang berkeberatan kita bergabung dengan politik tertentu. DPN PPDI lebih baik netral. Perangkat desa tidak boleh berpihak kemanapun, tetapi perangkat desa bisa ada di mana-mana. Kiranya demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Shalom.